Iya, Jakarta diguyur hujan dengan intensitas tinggi sudah diprediksikan sebelumnya. Dan lagi-lagi tingginya curah hujan berlanjut dengan luasnya wilayah di DKI Jakarta yang dilanda banjir. Kondisi ini berkali-kali dialami warga Jakarta. Lalu kenapa Jakarta masih saja dikepung banjir? Kami akan mendiskusikannya bersama narasumber yang bergabung melalui sambungan Zoom. Yang pertama ada Pak Gembong Warsono, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta. Lalu ada Firdaus Ali, pakar tata kelola air Universitas Indonesia. Dan juga nanti akan bergabung bersama kita ada Syarif, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra. Saya ke Pak Gembong dulu. Pak Gembong, hari ini sudah melihat kondisi banjir di DKI Jakarta. Gambarannya seperti apa, Pak Gembong? Alhamdulillah tadi saya sudah melihat kondisi warga masyarakat yang terdampak banjir. Pertama saya ingin sampaikan pada warga ibu kota yang terdampak banjir, kami seluruh anggota fraksi PD Perjuangan merasa prihatin dan mengucapkan mudah-mudahan warga masyarakat yang terdampak banjir bisa segera teratasi, diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menghadapi bencana ini, itu yang pertama. Itu Mbak. Oke, rata-rata apa kesaksian warga, apa keluhan warga, bagaimana cerita warga yang kemudian mengalami banjir ini? Mengapa kemudian akhirnya banjir terjadi menurut warga? Ya kalau ditanya daerah-daerah yang terdampak banjir itu memang selama 3 tahun itu tidak ada aktivitas yang berkaitan dengan penanganan banjir. Itu yang kita dengarkan dari masyarakat. Seperti itu Mbak. Aktivitas itu apa? Misalkan kan ada program-program yang selama ini didengung-dengungkan oleh Pak Anies kaitan dengan penanganan banjir. Misalkan yang selalu menjadi andalan Pak Anies adalah program naturalisasi kali. Program naturalisasi kali itu sampai dengan tahun ketiga ini hanya sebatas wacana di dunia maya. Tetapi eksekusinya sampai hari ini kan kita belum saksikan. Nah ini yang menjadi pertanyaan bagi warga masyarakat yang terdampak banjir. Oke. Apa sih Pak sampai hari ini kok nggak ada eksekusi, mau naturalisasi kayak mau normalisasi kayak, tetapi buruan dong dieksekusi. Itu yang kita dengarkan dari masyarakat. Gitu Mbak. Itu yang pertama. Yang kedua yang selalu juga dijanjikan oleh Pak Anies kepada warga Jakarta bahwa selama ini kan pemerintah daerah DKI Jakarta salah mengelola air. Salah mengelolanya airnya itu kenapa? Kata Pak Anies tapi ini. Karena selama ini air dari atas itu langsung digelontorkan ke laut. Padahal sunatullahnya air itu yang dari atas itu kita masukkan dalam perut bumi. Itu bahasanya Pak Anies. Cuman pertanyaan kami dari fraksi PDI Perjuangan, piye caranya memasukkan ke dalam perut bumi? Oke. Faktanya sampai hari ini kan Pak Anies belum bisa menjawab ini. Gitu loh Mbak. Cara memasukkan ke dalam perut bumi itu yang belum ketemu jawabannya. Apakah jawaban dengan program drainase vertikal itu yang digadang-gadang, tapi kan itu belum menjawab persoalan yang dihadapi warga ibu kota dalam kaitan dengan penanganan banjir. Itulah Mbak yang muncul di tengah-tengah masyarakat ketika kita berkunjung masyarakat yang terdampak banjir sampai dengan hari ini. Seperti itu Mbak. Baik, tapi artinya warga sama sekali tidak berpikir bahwa salah satu yang kemudian menyebabkan banjir pada hari ini adalah hujan ekstrim begitu ya, seperti disebutkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kita saksikan dulu sama-sama pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta. Sejak tadi malam, Jakarta dan sekitarnya mengalami curah hujan yang cukup intensif. Di Pasar Minggu, di catatan dari BMKG, curah hujan sampai 226 mm, di Sunterguru 197 mm, di Halim sampai 176, Lebak Bulus 154. Semua angka di atas 150 adalah kondisi ekstrim. Jadi di dalam pembagian skala itu ada hujan lebat 1 sampai 100 mm, 100 mm sampai 150 adalah hujan sangat lebat, dan di atas 150 adalah hujan ekstrim. Kemudian di Jakarta cukup banyak hujan lebat yang di atas 100 mm per hari. Kapasitas sistem drainase di Jakarta itu berkisar antara 50 sampai 100. Bila terjadi hujan
di atas 100 mm per hari, maka pasti terjadi genangan. Karena memang kapasitasnya terbatas sampai 100. Saya ke Pak Firdaus. Pak Firdaus, kalau kemudian tadi disebutkan oleh Pak Gembong, salah satu yang menyebabkan banjir besar ini karena memang tidak ada penanganan dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi banjir. Sementara di satu sisi tadi Gubernur mengatakan bahwa yang menyebabkan banjir ini memang terjadinya hujan ekstrim yang terjadi di DKI Jakarta. Kalau menurut Anda, sebetulnya faktor mana yang lebih dominan sehingga banjir masih saja terjadi di DKI Jakarta? Eva, tadi kan BMKG sudah memberikan klarifikasi ya. Dibandingkan dengan kejadian tengah malam 1 Januari tahun 2020, curah hujan di tanggal 19, tanggal 20 masih jauh di bawah kondisi tanggal 1 Januari. Saya ingat di Halim pada saat itu 377 mm, tertinggi sepanjang sejarah pencatatan curah hujan di negeri ini ya. Kondisi curah hujan ya tadi malam ya memang BMKG merilis ya 226 di Jakarta Selatan memang itu tergolong tinggi ya. Jadi sekali lagi memang benar bahwa curah hujan kita memang tinggi ya di atas curah hujan rata-rata kita ya. Persoalannya bahwa banjir ya berbeda dengan bencana alam seperti gempa. Kalau gempa kita tidak tahu kapan terjadinya dan di mana terjadinya dan berapa besar magnitudenya. Ya. Tetapi banjir kita sudah tahu ya dan kita setiap tahun dilatih oleh Tuhan untuk ya bagaimana menghadapi banjir. Ya, jadi tidak ada hal yang sebetulnya diragukan bagaimana sebetulnya kita bisa mengelola titipan Tuhan ini. Ya. Persoalannya adalah bahwa pemerintah DKI Jakarta harusnya fokus kepada hal-hal yang sudah direncanakan dengan baik sekali, dengan matang sekali oleh para pakar, dan juga oleh pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah di sekitarnya. Misalkan saya kasih contoh, normalisasi kali yang sudah kita desain sedemikian rupa, ya harusnya itu diselesaikan. Kenapa? Karena normalisasi itu adalah mengembalikan atau menambah kapasitas angkut badan air kita, sehingga dia mampu menampung air limpasan yang datang dari hulu, sehingga tidak lagi menggenangi daerah yang selama ini tergenang. Ya. Di hulu kita sudah tahu bahwa ya perubahan peruntukan lahan sehingga menyebabkan air limpasan makin banyak dibandingkan dengan yang meresap secara alami. Untuk itu kita rekayasa yaitu dengan membangun bendungan, yaitu bendungan Sukamahi dengan Ciawi. Mudah-mudahan akhir tahun ini bisa selesai sehingga ada 8,2 juta meter kubik air yang bisa kita tahan. Ya. Tugasnya pemerintah DKI Jakarta itu clear sekali. Bagaimana menata kembali saluran drainase yang sudah banyak ya tidak berfungsi efektif. Saluran mikro, saluran makro, saluran penghubung, revitalisasi situ waduk yang ada. Kemudian menambah kapasitas pompa. Kemudian memastikan tanggul-tanggul kita berfungsi dengan baik, ya, mengedukasi lalu kemudian melakukan enforcement kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah, memastikan tidak ada saluran air yang diblok, ya, sangat simpel sekali sebetulnya kalau saya ingin menggarisbawahi, ya. Nah, tetapi persoalannya sepertinya kita itu selalu terjebak dengan euforia ketika banjir kita kemudian panik, ya, saya berkali-kali mengatakan. Kalau berbicara banjir, bicarakan ketika banjir tidak ada, ketika musim kering. Sehingga pikiran kita tuh jernih sekali. Sebaliknya, ketika kita bicara tentang krisis air, ya kita mengantisipasi kemarau, bicarakan ketika musim banjir, sehingga kita tahu bagaimana mengelolanya. Nah ini kan dibalik. Ya, ibarat rumah sudah terbakar, kita panik mencari api dari mana datangnya ya. Padahal di titik ini tidak ada lagi bertanya dari mana api datangnya. Bagaimana menyelamatkan nyawa yang ada di rumah tadi, menyelamatkan barang berharga. Ini kita masih sibuk menyalakan ya api dari tetangga, ya kemudian kompor yang meledak. Ini ibaratnya yang saya sangat sayangkan sekali. Jadi sekali lagi bahwa Tuhan menitipkan air tadi kepada kita itu untuk apa? Untuk kita kelola. Untuk apa? Untuk kemaslahatan kita bersama. Tinggal tugasnya ya pemerintah DKI Jakarta bekerja sama dengan pemerintah daerah di hulu dan dibantu oleh pemerintah pusat. Just do it, just lakukan apa yang sudah kita rencanakan dengan baik. Ya, jangan bikin narasi baru, jangan bikin diksi baru yang bikin kita bingung sendiri. Ya, tadi Pak Gembong tadi menyinggung masalah
ada naturalisasi, Naturalisasi normalisasi. kali. Ya, saya tegaskan kembali, naturalisasi, normalisasi tidak ada yang salah. Ya, terminologinya. Yang salah adalah memasangnya, menempatkannya. Ya. Naturalisasi itu boleh saja ditempatkan misalkan di daerah ya hulu. Fungsinya apa? Fungsi meresapkan air. Fungsinya apa? Fungsi estetika. Ya, tetapi kalau normalisasi fungsinya adalah fungsi pengendali banjir. Air limpasan secepat mungkin ditampung, dialirkan ke muara sehingga tidak menggenangi. Jadi dua hal yang berbeda, tetapi gubernur kemudian mencoba menarasikan, memberikan visualisasi seperti yang ada di Singapura, Sungai Singapura. Itu kan proyek Kelang itu memang proyek kondominium di mana sungai yang lama disulap menjadi kawasan naturalisasi. Ada batu-batuan, ada rumputan, ada pohon. Tetapi fungsi flood controlnya di bawahnya sudah ada terowongan besar. Jadi ketika banjir besar, air ini memang nggak melewati Sungai Singapura tadi. Dia sudah lewat terowongan. Jadi Gubernur Anies sepertinya terjebak dengan visualisasi, ya, lalu mau diterapkan di Jakarta sehingga kemudian tidak melakukan normalisasi. Inilah resiko yang harus kita tuai. Oke, Ya, Pak Firdaus, artinya Anda setuju begitu ya dengan perspektif Pak Gembong tadi, selama 3 tahun ini memang Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan apa-apa untuk mengantisipasi banjir begitu ya. Tapi dijawab setelah jeda, kita akan lanjutkan sesaat lagi. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Ya, kami masih mendiskusikan pertanyaan kenapa Jakarta masih dikepung banjir. Pak Firdaus, saya ingin minta komentar Anda lagi. Artinya Anda setuju begitu ya dengan perspektif Pak Gembong tadi bahwa selama 3 tahun ini memang tidak ada program konkret yang kemudian dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya banjir. Eva, sebetulnya bukan demikian. Nah, saya juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, tapi itu tidak cukup. Ya, tidak cukup. Ya, jadi mereka melakukan, tetapi melakukannya tadi tidak sebagaimana mestinya. Mereka harus tahu bahwa Jakarta, problem utamanya tadi itu adalah menyangkut masalah krisis air. Krisis air tadi itu adalah kelebihan pada saat musim hujan, kekurangan pada saat musim kemarau. Saya yakin mereka tahu persis. Ya, jadi sebetulnya masalahnya adalah ya mereka kurang intens dalam rangka menyelesaikan persoalan air di Jakarta. Oke, kurang intens. Pak Gembong, kenapa sih pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini kurang intens untuk menyelesaikan persoalan banjir di DKI Jakarta? DPRD melihatnya seperti itu atau tidak? Ya, apa yang disampaikan Pak Firdaus saya kira enggak juga lah. Kenapa saya katakan enggak juga? Aja begini, Pak Anies ini kan terbelenggu oleh janji. Persoalannya itu sebetulnya. Terbelenggu oleh janji apa? Bahwa Pak Anies kan selama 5 tahun memimpin Jakarta, dia berkeinginan untuk tidak melakukan relokasi terhadap warga yang tinggal di daerah aliran sungai. Padahal siapapun gubernurnya harusnya menuntaskan persoalan ini. Jadi pemukiman di bantaran aliran sungai itu harusnya segera kita tuntaskan. Kenapa harus kita tuntaskan? Sebab ketika kita melakukan normalisasi, 2 pekerjaan sekaligus bisa kita selesaikan. Yang pertama adalah pengentasan banjirnya, yang kedua adalah pengentasan persoalan pemukimannya. Jadi seharusnya ini yang dikerjakan oleh Pak Anies. Tetapi kenapa Pak Anies tidak mau melakukan ini? Tadi saya katakan, persoalan Pak Anies termakan oleh janji. Sehingga beliau kelihatannya enggan betul melakukan itu. Maka dia punya wacana baru, yang notabene sampai dengan hari ini barangkali Dinas SDA pun juga bingung menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Pak Anies. Naturalisasi itu piye tuh, nggak mudeng juga. Karena diskusi-diskusi di DPRD kadang-kadang juga nggak nyambung juga. Nah, kalau sampai dengan hari ini tidak ada eksekusi, ya karena persoalan pemahaman yang masih belum nyambung antara SKPD dengan pimpinan SKPD-nya Pak Gubernurnya. Kan gitu. Saya kira itu Mbak. Kendala utamanya saya kira di sisi itu. Termakan oleh janji apa sih Pak Gembong? Tidak mau melakukan penggusuran. Kan itu, janjinya kan itu. Padahal itu saya katakan, kalau Pak Anies melakukan jangan bahasa penggusuran kan kesannya kan relokasi kalau kemudian terlalu kasar lah. Relokasi, kenapa relokasi? Karena masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai itu kita naikkan
supaya mereka bisa tinggal di daerah yang memang layak huni. Itu sebetulnya itu. Sekaligus kita berikan juga penghargaan kepada warga yang tinggal di bantaran sungai itu atas pengorbanan terhadap pembangunan Jakarta. Kan mereka sudah berkorban. Mereka berkorban, maka pemerintah daerah harus hadir, berikan penghargaan kepada masyarakat yang tinggal di bantaran aliran sungai itu. Caranya bagaimana? Nah, dinaikkanlah harkat dan martabatnya, sisi ekonominya, kemudian sisi perumahannya, sehingga tadi saya katakan sekali dayung dua pekerjaan bisa terselesaikan sekaligus gitu, Mbak. Oke, kalau kemudian tadi menurut Pak Gembong ada kebingungan begitu ya dari segenap pejabat begitu di bawah Pak Anies itu untuk menerjemahkan program naturalisasi sungainya Pak Anies ini. Kalau dari DPRD DKI Jakarta sendiri paham atau tidak sebetulnya arti dari naturalisasi sungai ini? Saya kan kebetulan ada di Komisi A bidang pemerintah. Kemudian soal naturalisasi itu ada di Komisi D. Betul. Tapi dari perbincangan dengan beberapa anggota dewan, ya memang secara detail belum ada penjelasan yang komprehensif kaitan dengan program naturalisasi. Maka bahasa saya kadang-kadang, mohon maaf, ya namanya natural. Ya kembalikan aja apa enake. Sing banjir biar ini banjir, yang kelelep biar ini kelelep. Jadi seperti itu yang terjemahan dalam bahasa guyon-guyon kita jadi seperti itu. Karena apa? Ya toh sampai dengan hari ini tidak melakukan apa-apa kaitan dengan program itu gitu loh. Oke. Itu Mbak gitu loh. Baik, Pak Gembong. Sekarang Pak Syarif sudah tersambung. Ini Pak Syarif dari Komisi D. Tentunya semoga Pak Syarif bisa memberikan pencerahan kepada kita semua arti dari naturalisasi sungai program Pak Anies untuk mengentaskan banjir ini sendiri. Pak Syarif, apa sih sebetulnya terjemahan dari program naturalisasi sungai versi Pak Anies Baswedan ini? Halo, ya Mbak Evita. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syarif silakan. Iya, jadi terkait dengan saya sebetulnya tidak ingin terjebak pada polemik naturalisasi dan normalisasi ya. Karena sudah dikatakan berulang kali oleh Pak Gubernur bahwa tidak ada dikotomi. Tidak ada dikotomi. Yang ada adalah yang sudah ada, yang baik-baik yang dilaksanakan oleh Gubernur sebelumnya dilaksanakan. Normalisasi pelebaran sungai maksudnya kali ya. Itu kan sudah tertera di dalam RPJMD dan itu tidak dihapus. Misalnya paket 1 Ciliwung 1, paket 2, paket 3. Dan tugas Pemda itu hanya membebaskan lahan untuk kemudian dibangun oleh pemerintah pusat. Nah, sekarang masalahnya adalah pembebasan lahan di tahun 2019 memang sedikit terhambat, kemudian 2020 tidak maksimal. Untuk tahun 2021 ada bantuan, walaupun ada COVID, ada bantuan dari PEN, dari pemerintah pusat hampir mendekati 1 triliun. Itu persoalan normalisasi yang dipolemikkan sungai-sungai Ciliwung. Nah, selebihnya apa yang dilakukan oleh Pemprov? Kan begitu. Ya. Selain ada normalisasi, adalah naturalisasi, pembuatan drainase vertikal, sumur resapan, kemudian juga normalisasi di waduk-waduk. Saya kira itu yang jelas sudah dilakukan oleh Pemprov tanpa menafikan adanya naturalisasi. Memang diakui naturalisasi wujudnya atau bisa dikatakan hasilnya ya belum bisa dirasakan dalam 1 tahun ini, karena memang beberapa tempat tidak banyak, saya catat itu ada 3 ya program naturalisasi di mana waduk rambutan 1 misalnya itu di pinggir-pinggir bibir waduknya tidak dibeton tapi diberikan tanaman-tanaman supaya ada air serapannya tetap ada. Memang tidak banyak, itu harus diakui ya bahwa program naturalisasi belum banyak hasilnya. Tetapi di bidang lain seperti pembuatan sumur resapan, perbaikan waduk, dan perbaikan drainase mikro di pusat-pusat kota, alhamdulillah di jalan. Oke, artinya selama 3 tahun terakhir ini sebetulnya Pemprov DKI Jakarta sudah
berupaya melakukan berbagai cara begitu ya untuk menanggulangi banjir ya, tidak seperti yang Pak Gembong katakan tadi, Pak Gembong. Ya, ya itu kan pekerjaan rutin, Mbak. Itu pekerjaan rutin yang saya kira yang dibutuhkan sekarang ini adalah program spektakuler dalam rangka penanganan persoalan banjir. Dan saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Firdaus tadi bahwa banjir ini bisa kita antisipasi kok. Jadi jangan gagap seperti sekarang ini, seolah-olah kita tidak siap, padahal itu bisa kita antisipasi. Kalau kita gagap menghadapi bencana, katakanlah gempa bumi, oke, ini setiap tahun pekerjaan kita mengatasi banjir kok gitu loh. Tapi nggak kunjung siap-siap juga gitu loh. Apa yang jadi masalah? Tapi yang menjadi masalah menurut kami dari fraksi PD Perjuangan, yaitu tadi terbelenggu oleh janji kampanye. Itu saja sebenarnya persoalannya. Oke, Pak Itu. Syarif. Maka ketika kemarin atau tadi saya dengarkan bahwa sebenarnya janji Pak Anies kan memberikan janji kepada warga Jakarta. 6 jam surut kok air. Tapi hari ini kan diklarifikasi. 6 jam itu setelah hujannya berhenti, kemudian setelah kalinya surut 6 jam maka akan surut. Lah mendingan juga sekalian, kenapa nggak sekalian saja? Jakartanya akan bebas banjir kalau Jakarta tidak ada hujan. Itu jadi begitu kan jadinya. Oke, Pak Firdaus, saya minta Anda mengomentari. Sebetulnya beberapa upaya sudah dilakukan tadi kalau menurut penjelasan Pak Syarif. Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan beberapa program untuk mengantisipasi banjir. Apakah memang program yang dijalankan ini tidak cukup begitu kalau menurut Anda? Eva, menurut saya sih tidak sangat cukup. Ya, kenapa? Karena sepertinya apa yang dilakukan oleh Gubernur Anies itu adalah pekerjaan yang dalam keadaan normal. Ya, dalam keadaan normal kita tidak ada ancaman, tapi situasi kita kan tahun lalu, ya, pasca banjir 1 Januari. Dan BMKG bulan Maret juga sudah mengingatkan dan bulan Juni juga mengingatkan bahwa musim hujan tahun ini akan jauh lebih berat dibandingkan dengan musim hujan sebelumnya. Artinya apa? Warning itu meminta kita semua, terutama Pemprov DKI Jakarta, untuk bekerja extraordinary. Bukan tadi yang dikatakan Pak Syarif, ya, di kampung rambutan, dia pinggir waduk yang dibikin dikasih batu, itu dalam keadaan normal is okay. Ya. Bikin sumur resapan, bikin biopori, tidak ada yang salah, akan bagus sekali. Tapi jangan lupa, dalam keadaan hujan sudah berhari-hari. Air tanah kita naik, saturasi tanah sudah tinggi, yang namanya biopori, namanya sumur resapan tidak akan efektif. Ya, kalau dalam keadaan normal is okay. Ya, tapi kan kita menghadapi potensi curah hujan yang tinggi. Ya, saya kan berkali-kali mengatakan, jika hujan di hulu, hujan di dalam kota, pasang di Teluk Jakarta, Jakarta akan tenggelam. Sekali lagi, Jakarta akan tenggelam. Itu warning saya itu bukan menakut-nakuti, tapi mengingatkan kita semua bahwa kita harus extraordinary untuk menangani masalah banjir ini. Dan tadi Pak Syarif saya koreksi ya, tugasnya pemerintah DKI Jakarta itu memang membebaskan lahan untuk normalisasi, tetapi tahun 2017 tidak terjadi apa-apa, 2018 juga tidak terjadi apa-apa, 2019 juga tidak terjadi apa-apa, tahun 2020 juga tidak terjadi apa-apa. Baru tahun 2021 itu setelah kami mencoba memaksakan dalam tanda kutip bahwa tidak ada pilihan kecuali dalam normalisasi baru dianggarkan sekarang. Kenapa tidak dilakukan 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu? Kenapa? Pasti situasi akan berbeda. Walaupun kita tahu kondisi curah hujan yang ekstrim ini tetap akan mendatangkan potensi banjir. Tapi setidaknya, ya, apa yang menjadi janji politiknya gubernur tadi itu bisa ditunaikan. Ya. Saya katakan berkali-kali, tidak ada salahnya mengkoreksi janji politis. Kenapa? Kan kita kan ya namanya kampanye kan kita berhadapan dengan situasi di mana kita meyakinkan pemilih. Tetapi ketika kita sudah terpilih, kita ajak para pakar, kita ajak semua ahli kemudian yang mengetahui masalahnya duduk bersama. Oh ternyata janji politiknya berbeda. Ya, ini yang harus saya tunaikan. Sampaikan komunikasi ini ke publik. Ya, saya setuju dengan Pak Gembong tadi. Tidak ada pilihan kecuali kita memindahkan warga yang ada di bantaran sungai. Memang tidak sepantasnya mereka tinggal di sana. Pindahkan mereka ke rumah susun, pindahkan
aktivitas sosial ekonomi mereka ke tempat rumah susun tadi, sehingga mereka betah di sana. Ya. Eva, kalau tanya ke mereka yang tinggal di Bantaran Kali, mau nggak tinggal ke Pondok Indah? Pasti mereka bilang mau sekali. Kenapa? Karena mereka tahu apa yang akan mereka dapatkan di sana. Yeah. Tapi kemudian kalau mereka dipindahkan ke suatu tempat yang tidak ada kepastian mereka untuk survive dan sosial dan ekonomi di sana, mereka lebih baik tinggal ya berenang di air, katakanlah 2 minggu dalam setahun mereka terendam air, bagi mereka masih oke. Ya, hal yang ini yang harus ya merupakan tugasnya Pemprov DKI Jakarta. Ya, jadi jangan bangun lagi narasi-narasi baru. Kenapa? Ya, para ahli, para pakar itu belajarnya panjang sekali. Dan simulasi model-modelnya udah banyak sekali. Jadi jangan membangun sesuatu yang sifatnya utopis, yang tidak mungkin kita realisasikan. Akhirnya kita mengalami masalah. Ya. Saya tambahkan, saya mengingatkan tahun lalu ya. Mudah-mudahan banjir yang akan datang, tahun ini musim banjir akan datang. Pemprov DKI Jakarta itu membangun di setiap kelurahan itu ada loker di lantai atasnya. Loker itu bisa digunakan oleh warga sebelum musim hujan datang, dia menyimpan surat-surat berharganya dia. Lalu di setiap kelurahan yang potensi akan tergenang banjir, dicarikan pelataran parkir di sana, dan itu disediakan oleh warga untuk memindahkan kendaraannya ketika masuk musim hujan, apalagi berada siaga 2 ya. Dan mereka tenang, tidak ada mobil yang terendam, tidak ada barang berharga yang terendam air. Dan mereka pun juga dengan tenang melewati musim hujan ini. Tapi alhamdulillah sampai saat ini belum direalisasikan. Termasuk saya mengingatkan, tambah jumlah pompa. Pompa kita tidak signifikan berubah. Saya masih ingat tahun 2017, kapasitas total pompa kita yang stasioner maupun yang mobile itu totalnya 490 meter kubik per detik. Hari ini kalau saya hitung, kalau semuanya berfungsi, kapasitasnya tidak lebih dari 520 meter kubik per detik. Jadi penambahan nggak signifikan. Kita butuh minimum 2.500 meter kubik per detik untuk mengamankan ibu kota ini. Sekali lagi, kita butuh 2.500 meter kubik per detik total pompa. Baru kita nyaman. Baru kita meyakinkan warga kita. Tidur nyenyaklah Anda. Ya, biarkan kami bekerja dengan baik untuk mematuhkan curah hujan yang turun baik di hulu maupun di dalam kota tadi. Begitu Eva. Baik, banyak sekali ya sebetulnya catatan-catatan atau pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, utamanya adalah melakukan langkah extraordinary. Saya ingin tanya sekarang ke Pak Syarif, seberapa mungkin kemudian Gubernur Anies Baswedan akan melakukan langkah extraordinary dan seberapa besar komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyelesaikan masalah banjir ini di DKI Jakarta? Ya, kalau ingin diharapkan ekspektasinya adalah penanganan banjir sebagai extraordinary, sebagai kebijakan yang bermuatan luar biasa, saya sih berpendapat boleh-boleh saja, asal dengan catatan bahwa tadi DPRD dan eksekutif ya, pemerintah dan DPRD bareng-bareng. Ini nggak masalahnya nggak di sana, Mbak. Ketika melakukan tindakan extraordinary, DPRD kan dia juga nggak mendukung. Itu problem sendiri menurut saya. Karena itulah kalau dikatakan Pak Anies nggak berani menggusur pinggir-pinggir bantaran kali, siapa bilang nggak berani? Sebetulnya berani kan, sepanjang itu sesuai dengan aturan dan humanis. Dan itu memang yang diinginkan warga kan humanis. Siapa yang bisa menggaransi ketika dilakukan kebijakan kemudian kontraproduktif? Siapa yang menjamin? Bukan urusan populis dan tidak. Menurut saya sih dalam keadaan seperti ini sama saja, menurut saya, pandangan saya, mengambil tindakan tidak populis juga tidak masih jauh pesta politiknya, tidak mengambil populis sama aja. Artinya apa? Maksud saya adalah mari kita lihat banjir ini dari 3 indikator dulu, Mbak Tita. Apakah durasinya masih lama? Tadi katakan bagaimana 6 jam. Waktu itu Pak Anies mengatakan kalau tidak salah itu bulan November. Saya berdiskusi, yang dimaksud 6 jam itu adalah ketika curah hujan di bawah 100 mm. Kapasitas drainase kota kita, Pak Firdaus, pernah juga menjadi konsultan di Bapeda. Seluruh existing drainase kota kita kapasitas 100 mm. Kalau hujannya di atas 100,
Lalu siapa yang disalahkan? Oke, Kira-kira baik. gitu. Maka perlu dicari jalan selain membenahi drainase yang di luar Oke. kapasitas. Apa? Sumur resapan, naturalisasi, dan lain-lain. Oke, Jadi oke. menurut Artinya saya- Pemprov bisa melakukan berbagai macam hal. Yang penting mendapat dukungan juga dari DPRD. Pak Gembong, seberapa besar kemudian akan upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini akan didukung oleh DPRD? Anda yang mewakili fraksi PDI Perjuangan. 100% pasti kami fraksi PD Perjuangan mendukung. Alhamdulillah. Persoalan sampai dengan hari ini konsepnya kan nggak pernah muncul. Karena bicara masalah program itu munculnya dari Pemprov, bukan dari kami, kan gitu loh. Oke, baik. Tugas kami adalah mendiskusikan kemudian menyetujui program yang disodorkan oleh pemerintah daerah itu. Jadi jangan dibalik-balik Pak Syarif, seolah-olah kami dari DPRD nggak menyetujui. Enggak juga. Persoalannya kan konsep itu tidak pernah muncul dari Pemprov kaitan dengan penanganan banjir secara permanen. Jadi yang dilakukan sekarang ini kegiatan bersifat rutinitas saja. Seolah-olah kalau udah ngeruk lumpur itu adalah kegiatan yang luar biasa. Baik. Enggak juga. Baik. Itu loh maksud saya. Mbak Itu Evita, tadi saya sampaikan pengen oleh Pak buktikan Gatot. tidak ada Ya kalau dalam buktikan kondisi ya. normal ngeruk lumpur. 2 tahun yang lalu masukin ketika Pak jempol. Anies membongkar Tetapi sekarang kan nggak bisa bangunan lakukan di itu lagi. Sunter di atas Karena kondisinya berbeda. drainase. Saya seperti itu. Nah, konsep penanganan itu Oke, sampai baik, dengan hari baik. ini Pak. Pdi Perjuangan Ada melanggar Pak janji Syarif kan dari kampanye. Komisi Kira-kira Tiga. gitu. Oke, Sampai baik. dengan hari ini kita Ya, belum pernah mendiskusikan itu. apa namanya, Baiklah, kita akan tunggu sama-sama. kalau dianggap itu tindakan luar biasa. Jangan menuntut Baik. dari kami, tugas kami adalah mendiskusikan dan menyetujui Baik, baik. alokasi anggaran berkaitan penanganan banjir. Baik, baik. Kita Gitu, akan Mbak. tunggu sama-sama bagaimana kemudian keseriusan dan komitmen baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga wakil rakyat yang mewakili kita semua warga Jakarta di DPRD DKI Jakarta untuk segera menuntaskan permasalahan banjir yang sudah menjadi permasalahan klasik dan belum ada akhirnya ini. Bapak-bapak terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Sayang sekali waktu kita terbatas. Kita akan lanjutkan perbincangan ini di lain waktu. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. CNN Indonesia Newscast segera kembali.